Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nadia Andriani dengan NIM 230221100141. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi biaya. Baik, untuk judul yang akan saya presentasikan adalah akuntansi biaya untuk perusahaan startup. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK, MM, MAK, CA, dan pihak lainnya yang membantu saya dalam pembuatan video ini. Sebelum memasuki inti pembahasan kita, ketahui terlebih dahulu klasifikasi biaya. Jadi, apa saja sih klasifikasi biaya itu? Nah, klasifikasi biaya adalah semua biaya yang diambil atau diserahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Semua biaya dapat diartikan juga dengan beban, meskipun tidak semua yang dikatakan beban adalah biaya. Beban dan biaya tidaklah sama, semua biaya dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian klasifikasi biaya dibagi menjadi 3, klasifikasi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Klasifikasi biaya tetap merupakan biaya yang konstan terlepas dari kenaikan ataupun penurunan kegiatan bisnis, seperti biaya sewa pabrik. Kemudian ada klasifikasi biaya variabel, yaitu biaya yang mengalami kenaikan dan penurunan secara profesional. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi biaya semi variabel, yaitu biaya yang menunjukkan gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi untuk klasifikasi biaya ini dapat disimpulkan bahwa biaya yang konstan disebut biaya tetap. Biaya yang tetap adalah biaya terlepas dari kenaikan ataupun penurunan untuk kegiatan bisnis. Sedangkan biaya yang mengalami kenaikan dan penurunan secara profesional adalah biaya variabel. Kemudian kita ada pengertian dari akuntansi biaya. Baik, pengertian dari akuntansi biaya adalah suatu pengukuran, analisis, dan pelaporan data keuangan yang berkaitan dengan biaya produksi barang ataupun jasa. Biaya adalah sebuah objek dari akuntansi biaya. Kemudian, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi biaya adalah pihak eksternal ataupun internal. Nah, informasi yang dihasilkan akuntansi biaya ini diperlukan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Itu bervariasi sesuai dengan subjek ataupun objek yang mereka tuju. Tujuan utama akuntansi biaya adalah memberikan manajemen data terkait yang dibutuhkan suatu entitas untuk membuat pilihan tentang pengendalian biaya. Akuntansi biaya juga membantu dalam pengambilan strategi keuangan yang baik untuk perusahaan startup seperti studi tentang profitabilitas jangka panjang dan perhitungan titik impas. Akuntansi keuangan mencangkup akuntansi biaya, dan akuntansi biaya harus mempertimbangkan fitur-fitur akuntansi manajemen yang dimana biasanya disajikan ataupun diberikan secara lebih rinci dan menggambarkan komponen dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, akuntansi biaya berada di bawah lingkup akuntansi manajemen. Selanjutnya ada tugas dari akuntansi biaya, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memastikan harga yang ditawarkan kepada klien adalah harga yang sesuai. Di sini manajemen dapat memastikan biaya produksi dengan mendokumentasikan, mengklasifikasikan, memantau, dan meringkas semua elemen biaya yang terkait dengan proses produksi dengan menggunakan data historis sebagai panduannya. Yang kedua, menyediakan informasi dasar untuk pelanggaran biaya dan pengeluaran perencanaan. Ini sangat penting untuk semua pengeluaran yang termasuk dengan manufaktur dan distribusi. Peranan ini sangat penting untuk semua pengeluaran termasuk berkaitan dengan manufaktur dan distribusi. Sebagai informasi dalam proses perencanaan, akuntansi biaya dibuat sebagai basis data yang digunakan untuk tujuan anggaran. Hal-hal spesifik yang harus disediakan
dan biaya keseluruhan harus dipastikan sebelum membuat anggaran. Memberikan informasi mengenai biaya kepada manajemen ataupun perusahaan adalah peranan terakhir dari akuntansi biaya. Sebagai hasil, para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan dapat menentukan atau menerapkan berbagai mekanisme kontrol yang diperlukan. Selanjutnya ada peranan akuntansi biaya. Ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan metode pelaporan harga pokok penjualan ke dalam laporan laba rugi dan nilai persediaan yang ditujukan dalam neraca. Prosedur ini mengurangi jumlah data yang dibutuhkan manajemen untuk membuat pilihan yang bergantung kepada informasi biaya produksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaporan eksternal. Seiring berjalannya waktu, akuntansi biaya akan memainkan peran yang lebih besar daripada ini, yang sekedar hanya memasok data biaya. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa saat ini saja akuntansi biaya sudah memasukkan data tambahan yang diperlukan untuk mengatur, mengelola, keefektifan, efisiensi, dan kualitas pengambilan keputusan yang rutin dan strategis. Manajemen menganalisis data yang dikumpulkan tentang biaya dan pendapatan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Tugas yang dimaksud adalah membantu dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan lingkungan persaingan dan ekonomi yang diantisipasi. Kemudian, menetapkan strategi penetapan biaya yang meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, dan mendorong pengendalian aktivitas. Dan yang terakhir, memperhatikan kualitas fisik, persediaan, dan hitung biaya setiap barang atau jasa yang diproduksi untuk menentukan harga yang sesuai, dan menentukan biaya pendapatan dengan menghitung harga pokok produksi yang dijual. Ini digunakan untuk mempengaruhi pengeluaran atau pendapatan perusahaan startup dengan dapat memilih beberapa opsi, yaitu opsi jangka panjang atau jangka pendek. Data-data penting dari akuntansi keuangan dan akuntansi bisnis ini disediakan oleh akuntansi biaya. Hal ini juga berlaku untuk data non-keuangan, misalnya dengan menghitung biaya produksi. Akuntansi biaya yang mendukung standar akuntansi keuangan untuk memilih inventaris sekaligus membantu akuntansi manajemen dalam mengambil keputusan, seperti barang mana yang akan dipasarkan. Baik, selanjutnya ada karakteristik perusahaan startup. Di era digital saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan kreativitas yang pesat, bisnis startup telah muncul sebagai kekuatan utama di balik ekspansi ekonomi. Pengendalian biaya dan sumber daya merupakan kesulitan utama bagi perusahaan startup, bahkan dengan potensi dari mereka yang sangat besar sekalipun. Di sini akuntansi biaya memainkan peran pentingnya. Dengan bisnis startup dapat memantau, mengelola, dan mengoptimalkan biaya produksi dan operasional mereka dengan lebih baik dengan menggunakan akuntansi biaya ini. Perusahaan startup dapat meningkatkan efisiensi operasional, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan akhirnya dapat mencapai keberlanjutan bisnis dengan memanfaatkan akuntansi biaya. Startup ini digambarkan sebagai entitas bisnis yang memiliki 3 kualitas utama yang diambil dari literatur dan definisi yang diberikan oleh para praktisi. Nah, ciri-ciri utama yang dimiliki oleh perusahaan startup antara lain adalah perusahaan muda yang didirikan pada abad ke-21. Selanjutnya adalah sebuah perusahaan yang peduli dengan keadaan dan memandangnya sebagai peluang untuk menghasilkan karya yang spektakuler, dan yang terakhir adalah perusahaan kaya yang sangat signifikan meningkatkan kehidupan dan berkontribusi pada masyarakat. Saat ini, ekspansi yang cepat dan pangsa pasar yang lebih besar adalah prioritas utama bagi banyak bisnis, namun perkembangan tersebut tidak dapat dipertahankan tanpa adanya pengendalian biaya yang efisien. Hubungan antara harga biaya dan volume produksi dapat diperoleh melalui akuntansi biaya yang dimana dapat memungkinkan startup untuk meningkatkan atau memodifikasi strategi
strategi mereka secara akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah muncul sebagai salah satu pusat penciptaan perusahaan startup digital yang paling makmur di Asia Tenggara. Banyak akademisi dan profesional telah memperhatikan masalah ini karena startup digital memiliki kemampuan untuk memacu informasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada identifikasi jenis biaya berdasarkan kategori pengeluaran. Akuntansi biaya terbentuk dari istilah akuntansi dan biaya. Akuntansi merupakan kegiatan memperoleh, mengklasifikasi, dan menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan produksi barang dan jasa. Sedangkan pengorbanan yang dilakukan untuk mengurangi aktiva dan menambah kewajiban dalam proses produksi yang diukur dalam satuan uang disebut dengan biaya. Klasifikasi biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis biayanya. Ada 3 kategori dalam jenis biaya. Yang pertama, ada biaya bahan baku. Ini mengacu pada bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan baku merupakan mayoritas biaya produksi barang, jadi harga sumber daya mentah tidak langsung yang relatif tinggi. Perlu diketahui bahwa barang jadi dan barang yang digunakan dalam bahan baku ini berlangsung tidak lama. Sebagai contohnya, suatu bahan bakar yang langsung yaitu kulit sebagai bahan baku dari proses produksi sepatu. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung meliputi gaji, tunjangan, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan yang bekerja berjam-jam selama proses produksi. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu meliputi gaji manajer, mandor, dan yang lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi. Kemudian identifikasi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu selisih biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Biaya overhead pabrik antara lain biaya asuransi pabrik, biaya pajak bangunan dan tanah, biaya penurunan manfaat mesin, bangunan, kendaraan, dan peralatan pabrik, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada penerapan metode biaya produksi perusahaan startup. Metode yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama dengan menentukan atau menerapkan metode full costing. Metode ini untuk memperkirakan biaya produksi mencakup semua biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya overhead pabrik, serta biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian ada penentuan melalui metode variable costing dengan cara memperhitungkan biaya produksi yang semata-mata hanya mempertimbangkan biaya variabel yang terkait dengan produksi. Dengan demikian, sebuah perusahaan yang masih dalam tahap startup atau rintisan dapat dimaksimalkan dengan proses pengembangannya melalui metode full costing. Metode ini harus dimaksimalkan oleh seorang manajer perusahaan startup agar penentuan harga yang sesuai dengan konsumen, controlling produk agar terkendali, dan perhitungan laba rugi dan harga pokok produksi persediaan dapat dibuat dengan mudah. Selanjutnya adalah analisis break-even point atau kita sebut BEP pada perusahaan startup. BEP merupakan titik di mana laba adalah 0 dan total pendapatan sama dengan total biaya. BEP juga dapat diartikan atau disebut dengan titik impas. BEP per penjualan adalah BEP yang ditentukan dengan menggunakan biaya tetap. Dengan penerapan BEP ini memudahkan perusahaan startup untuk menentukan harga pemasaran agar memperoleh keuntungan yang maksimal setelah mengetahui titik impasnya. Jadi, BEP merupakan kondisi di mana tidak terjadi laba ataupun rugi dari produksi. Kemudian ada pengambilan keputusan yang tepat oleh perusahaan startup. Pengambilan keputusan dengan strategi yang tepat adalah melalui alokasi akuntansi biaya. Strategi akuntansi adalah alat
yang berguna untuk perusahaan rintisan atau startup dalam menganalisis daya yang terkait dengan aktivitas individu dalam proses produksi atau layanan produksi. Untuk perusahaan startup dengan beberapa barang, ini sangat penting karena mereka dapat mengetahui tindakan yang memberikan hasil terbaik atau paling mahal. Penerapan alokasi akuntansi biaya membantu dalam pengambilan keputusan mengenai harga produk serta penghapusan barang yang dimana kurang menguntungkan, dan alokasi sumber daya untuk harga yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Nah, kemudian yang terakhir ada penerapan akuntansi biaya pada perusahaan startup. Perusahaan startup harus menggunakan akuntansi biaya untuk membantu mengelola sumber daya dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka. Beberapa contoh bagaimana akuntansi biaya dapat digunakan dalam bisnisnya. Yang pertama, dengan menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian, cara yang kedua, dengan menentukan harga jual yang adil dan menjaga profitabilitas. Yang ketiga, mengembangkan produk dan teknologi. Yang keempat, pengendalian biaya dan anggaran. Kemudian yang kelima adalah dengan menganalisis titik impasnya. Nah, apabila perusahaan startup ini menerapkan akuntansi biaya pada perusahaannya dengan menentukan klasifikasi antara biaya variabel, biaya tetap, kemudian menentukan harga jualnya, dapat dipastikan perusahaan startup ini akan mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga manajer perusahaan harus dipastikan untuk penerapan akuntansi biaya di perusahaan startup ini. Setelah pemaparan materi, tentunya ada latihan soal. Nah, ini ada salah satu contoh soal dari pembahasannya. Pertanyaannya adalah, sebuah perusahaan startup seperti atau sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan produk baru dan membutuhkan informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Nah, apa sih pentingnya akuntansi biaya dalam proses pengembalian keputusan ini? Pilihan yang pertama adalah A, untuk meningkatkan penjualan produk, yang B, untuk mengurangi beban pajak, yang C, untuk memberikan informasi biaya yang tepat dan akurat, dan yang D, untuk menambah jumlah tenaga kerja. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Dengan pembahasan untuk memberikan informasi biaya yang tepat dan akurat, akuntansi biaya ini membantu setiap perubahan harga produk yang sebenarnya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait harga jual, anggaran, dan strategi produksi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.